pada PT Lukindah Keramik untuk pengelolaan sampah, karena minimnya sampah ini yang sangat luar biasa, dalam artian sampah ini selalu mengganggu yang menyebabkan bau. Nah, tercetuslah kita membuat suatu kampung tematik, yang mana memang kampung tematik itu dari program pemerintah kota, Bapak Wali Kota. Nah, kita berupaya di situ, permasalahan yang utama adalah sampah, karena sampah yang menyebabkan penyakit, bau, sumber dari penyakit itu. Kita berupaya bersama pada saat itu dengan Pak Lurah, dengan Kasih Bank, kita berupaya ke PT Luki untuk meminjam pakai tempat seluas 300 meter. Dan ini pun memang baru digunakan 167 meter. Kita berupaya di situ diberikan, dan pada tahun 2020 itu direalisasi oleh PT Lukindah Keramik. Nah, mulailah kami bekerja dengan hasil apa adanya. Kita coba berusaha bersama masyarakat khususnya. Alhamdulillah bisa jadi seperti ini baru 1 tahun 1 bulan, dan itu pun pengelolaan sampahnya kita berasal dari 3 RW dan sampah perusahaan. Dan sementara ya kita tampung semua. Nah, sementara itu kita juga punya mesin pencacah, itu hanya pencacah kecil dari hasil pemilahan anorganik juga, dan sekarang pun juga sedang kita pakai. Dan untuk sampah organiknya ya kita olah menggunakan maggot BSF, jadi tidak menyebabkan bau, dia bisa menjadi kompos. Nah, itu pemanfaatan kembali. Nah, ini PR kita bersama, karena memang pemerintah Kota Tangerang sudah tidak bisa menampung sampah lagi. TPA itu ya mungkin saat ini sudah kritis, sudah overload. Ya, diharapkan juga memang program kedepannya masyarakat pun bisa memilah sampah di rumah, mereka bisa mengelola sampahnya sendiri, ya kan, untuk tujuan bersama agar kita memang bisa selalu sehat. Karena memang baru 1 tahun ini pembenahan juga belum maksimal, karena memang keterbatasan dari biaya juga kita. Ya, kita hanya kelompok masyarakat yang peduli akan lingkungan. Karena sifatnya lahan ini pinjam pakai, jadi mungkin dari pemerintah pun belum bisa masuk gitu. Itu sih namanya sarana prasarana kayak jalan aja masih becek kalau hujan nih. Makanya saya selalu berpikir bagaimana cara mengatasinya, sedangkan kita keterbatasan biaya. Teman-teman juga yang milah di sini ada 8 orang, masing-masing itu setiap bulan itu mendapatkan 1 juta. Alhamdulillah ya. 1 juta mereka itu. Jadi ya kita memberdayakan juga masyarakat di sini. Terdiri dari ibu-ibu itu ada 3 orang. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga 4 orang sekarang, kemarin tambah 1, 4 orang. Laki-lakinya 3. Terus yang untuk 1 yang jaga malam. Jadi yang mudah-mudahan kita di sini itu bermanfaat untuk mereka, untuk penambah penghasilan mereka, intinya gitu. Dan saya sendiri pun ya yang harus bisa mencari program-program ke depan. Ya intinya kita mau membuat konsep ini wisata edukasi pengolahan sampah. Jadi di mana masyarakat kita dekatkan kepada yang namanya persampahan, yang tadinya identik sampah itu dengan bau, kotor, jijik, itu bisa kita giring masyarakat untuk mencintai sampah dengan cara wisata edukasi pengolahan sampah. Mungkin nanti ada tempat spot selfie, ada untuk tanaman-tanaman. Jadi masyarakat biar datang dengan sendirinya, oh ternyata beginilah tempat sampah. Jadi kita jadikan wisata edukasinya melalui maggot BSF. Sampah itu bisa kita kelola menggunakan maggotnya untuk pakan ternak, pakan ikan, jadi kita ada siklus di situ. Pengolahan sampah organik menggunakan maggot BSF. Nah, ini bentuk maggot BSF-nya yang usianya umur 12 hari. Ini umur 12 hari, sampah-sampah organik kita olah menggunakan ini biar nggak bau nih. Terus setelah ini
dia setelah umur 20 sampai 21 hari dia naik sudah tidak makan karena dia harus cari tempat yang kering. Ini menjadi prepupa, namanya prepupa itu dia sudah tidak makan dan dia mencari tempat yang lebih kering. Dan ketika dia menjadi pupa dia diam, dia akan mati suri. Ini pupa ini, dia akan mati suri. Setelah jadi pupa kita masukkan ke kandang lalat BSF-nya. Setelah dari lalat itu 2 hari menjadi telur. Kita di kayu-kayu ini telurnya ya mungkin bisa untuk telurnya ada di dalam kandang. Dia akan bertelur di sela-sela ini. Per hari itu kita bisa menghasilkan minimal 45 gram. Ini data per hari, tanggal 18 45 gram, tanggal 20 76 gram, dan tanggal 22 kemarin bulan 12 50 gram. Setelah bertelur kita tetaskan, kita masukkan ke biopon yang kecil. Ada di sana ini sampah-sampah organiknya yang kita kelola. Setelah hasil 2 hari ini akan menjadi pupuk kompos kasgot. Ini pupuk kasgotnya. Ini dia kasgot yang halusnya, pupuk kompos yang halus sisa pakan dari maggot BSF. Dan ini harus ini pun kasgot nanti kita keringkan, kita cacah menjadi pupuk kompos juga. Jadi beberapa dari sampah organik ini kita kelola menghasilkan pupuk kompos untuk tanaman kita, dan maggotnya bermanfaat untuk pakanan ternak, ikan, bebek maupun ayam. Jadi kita semua yang ada di sini kita kelola semua. Ya karena memang keterbatasan biaya juga, ya ini yang hanya bisa kami berikan untuk Kota Tangerang. Kalau sampahnya berasal dari mana nih Pak? Sampahnya Limbah-limbahnya berasal dari 3 RW, itu pembuangan sampah dari RW 1, RW 2, RW 3 di Kelurahan Jatiwung, serta sampah-sampah perusahaan. Dan mungkin target kita ke depan, mungkin 1 kelurahan akan kita kelola dari RW 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa sama-sama mengatasi sampah agar Indonesia maupun Kota Tangerang bisa lebih maju dan lebih sehat lagi, khususnya untuk Kelurahan Jatiwung yang kita cintai. Dari maggot BSF ini cengkangnya, ini kita giling lagi, nanti kita jadikan tepung maggot ini. Tepung? Ya, ini jadi tepung, kita buat tepung. Nah ini lalat BSF-nya nih. Ini lalat BSF-nya yang pada mati. Oh itu lalat ya? Karena lalat BSF ini siklusnya hanya 7 hari. Ketika kawin yang laki-laki mati, ketika bertelur yang betina mati setelah bertelur. Jadi dalam 1 gram telur kita bisa menghasilkan 5 kilo maggot BSF. Ini ada maggotnya juga yang masih kita karantina, yang sudah mulai masuk kandang. Ini sistem pengolahan dari sampah organik. maggot usia berapa ini? Ini usia 28 hari. Masih kekurangan kemarin kena. Apa perlu bantuan? Melihat apa nih? Ini kebutuhan sekolahan. Oh, ada. Tadi kita orang kalau saya tak tahu kita sekarang jauh.
Terkadang kebingungan buang sampahnya. Nah, mohon solusi lah seperti itu, sampah dari sekolah gimana caranya bisa nyampe ke sini lah gitu Pak. Mohon izin seperti itu. Ya mungkin bisa ya, kita nanti kita upload, misalkan kita sampah itu yang pertama jangan kita tumpuk, kalau bisa kita angkat sehari sekali itu lebih bagus. Tiap hari ya? Iya, tiap hari, karena sampah itu 2-3 hari sudah menyebabkan bau. Ketika bau dia ada pembusukan dari lalat hijau ataupun lalat yang tidak sehat selain lalat maggot BSF, itu akan menyebabkan penyakit. Apalagi di sekolah itu kan terdapat siswa-siswi yang rentan, itu yang rentan ibaratnya umur di bawah 15 tahun ya, 15 tahun. Umur di bawah 12 tahun. Nah, itu program kita ke depan ya, kalau bisa sampah ini akan kita akomodir setiap hari, kita tarik. Kita siapkan petugas yang dari sini. Ya mungkin insya Allah kita mulainya di per Januari. Iya. Karena memang untuk di Desember ini kita sudah plot tenaganya. Jadi memang ada beberapa titik yang di sana kita ambil sampahnya di sini. Tujuan kami hanya ingin menerapkan PHBS atau pola bersih hidup sehat untuk masyarakat. Intinya seperti itu. Ya mudah-mudahan ibaratnya atas kunjungannya Bapak dan Ibu guru perwakilan dari SDN Jatim 4 ini, ya kita bisa sama-sama berpartisipasi di dalam pola hidup bersih dan sehat, terutama terkait masalah kesampahan. Ini seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah nanti bisa kita akomodir, kita perlu tenaga untuk setiap hari pengangkutan kita akan keliling. Ya mungkin nanti kita akan koordinasi juga dengan RT setempat, karena kan takutnya memang di sana ada tempat, ada masyarakat yang mengambil sampahnya, kalau memang tidak ada ntar kita ambil. Ya contohnya mungkin di RW 6 kan ada di sebelah Otomen ya, tumpukan sampah yang sangat luar biasa gitu. Sebetulnya banyak potensi di situ, kita bisa memberdayakan masyarakat kita yang mungkin usia di antara 45 ke atas, daripada dia harus ngobrol yang nggak jelas, lebih baik ngobrol di sini sambil ada penghasilan. Yang pertama kita memberdayakan masyarakat, yang kedua kita berpartisipasi untuk alam kita, untuk oksigen kita, karena memang masalah sampah ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa saling bekerja sama dan berkontribusi untuk Kelurahan Jatiwung yang kita cintai. Ya, selamat datang Pak Babinsa. Kita 3 pilar, baik dari Binamas, Babinsa, Pak Lurah maupun perangkat RT dan RW. Dengan adanya diadakan bank sampah ini bagus. Karena apa? 1, sampah, orang kalau urusan dengan sampah tidak ada. Kenapa masalahnya? 1, bau. Keduanya, orang tersebut juga pada dasarnya ya mohon maaf, dengan sampah itu bahasanya menjijikan. Tapi kalau bisa mengemas, bisa mengolah, dan bisa memperdayakan sampah, itu akan ada nilai ekonomisnya. Apa ekonomisnya yang paling hakiki? Yang pertama, kebersihan. Karena apa? Ya, apalagi sekarang zaman era COVID, gitu kan, terapkan protokol 5M, gitu kan. Nah, selain dari kebersihan, sampah pun jujur pribadi. Untuk di Kota Tangerang ini kalau berbicara, kita TPU tempat pembuangan dan pengolahan sampah di Kota Tangerang ini kalau berbicara sudah tidak kuat menampung lagi. Kita dari dengan adanya LKK, dengan adanya bank-bank sampah di sini bisa diperdayakan, bisa dikemas, apalagi bisa dijadikan pupuk organik. Itu bisa menambah nilai ekonomis. Contoh begini, sekarang harga pupuk juga mahal. Terus kedua, sampah apa aja sih yang susah dilebur? Ya contoh plastik, itu kan susah dilebur, dipendam gimana pun itu susah prosesnya. Ya mungkin dari hal tersebut bisa dikondisikan, bisa dikoordinasikan. Ada namanya, atau memang kita mau di 3 sekolah harusnya, ini dari saran kami gitu kan, maupun saya pribadi, harusnya kita ada bank sampah. Biar apa? Biar mudah. Mana nih yang prosesnya cepat larut maupun cepat hancur? Mana yang enggak?
Nah itulah sebagian dari itu juga biar membantu tenaga-tenaga yang sudah ada diperdayakan oleh masyarakat. Baik selaku sama Pak Rani, ketua LKK, ya insya Allah bisa membantu apa? Membuka lapangan kerja, bisa mengangkat taraf ekonomi yang layak. Seperti itu. Itu menurut saya. Mungkin keterangan Pak Babinsa, silahkan Pak. Ya, menurut Pak Binsa mah itu baik Bu, untuk menjaga kesehatan juga. Jadi bisa dikumpulkan yang organik sama non organik ya, dipilah-pilah untuk ya kalau yang organik buat pupuk kan, yang mungkin yang susah diolah kan bisa dilebur, bisa buat produksian, buat memperkerjakan orang gitu. Ya, mudah-mudahan ya biar nggak ada banjir kan, yang bikin menghambat itu kan sampah itu, gorong-gorong itu. Masalahnya ini kebanyakan kebanjiran gorong-gorongnya itu kan, sampahnya. Ya mudah-mudahan kalau ada sampah ini, ya kita lebih baik, lebih sehat untuk masyarakat kita. Ya harapan terbesar kami selaku unsur 3 pilar dengan adanya koordinasi, komunikasi bisa terjalin kolaborasi yang baik, bukan dari pihak sekolahan maupun khususnya pihak warga masyarakat Kampung Jatiluhur. Intinya kebersihan sebagian dari iman, karena kalau menyangkut dengan kebersihan bukan serta-merta tanggung jawab diri pribadi maupun perorangan, tetapi tanggung jawab semua kelompok. Intinya hidup sehat, hidup bersih, insya Allah kita ke depannya lebih baik. Amin. Itu aja.